Saudaraku, menyerah dan berserah itu adalah dua kata yang hanya sedikit berbeda dari pengucapan, tapi berbeda total dari maknanya. Orang yang menyerah tentu adalah orang yang putus asa, tetapi orang yang berserah adalah orang yang menyalakan harapannya akan sesuatu yang dia dapat andalkan, sehingga dia rela berserah kepada kekuatan itu dan tetap melakukan apa yang dia inginkan dan memelihara harapannya itu. Nah, dalam Alkitab, kisah seperti ini banyak ditulis. Satu hal yang sangat menyentuh hati saya ketika Paulus memiliki pengalaman bahwa dia memiliki sakit penyakit dan sudah berulang kali dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan sakitnya itu, tetapi Tuhan tidak sembuhkan. Lalu apa kata Tuhan kepada Paulus? Di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ke-12, Tuhan menjawab ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata, Tuhan sudah mengatakan, kalau kamu lemah, kalau kamu turunkan semuanya keakuan kamu, kalau kamu tidak menganggap pintar, kalau kamu tidak menganggap mampu sendiri, maka yang muncul dalammu adalah kekuatanku, kata Tuhan. Mana lebih kuat? Mana yang saudara bisa yakini boleh menjadi jawaban atas apa yang saudara gumuli? Kekuatan saudara sendiri atau kekuatan yang datangnya daripada Tuhan? Itu sebabnya pada ayat berikutnya Paulus berkata, ayat yang ke-10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahanku. Inilah yang disebut dengan berserah. Akhirnya, kata Paulus, aku berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan aku percaya ketika aku mengatakan, ya Tuhan aku ini lemah, ya Tuhan aku ini kurang cakap, ya Tuhan aku ini kurang mampu, maka saat itulah Tuhan akan menolong aku. Ada kekuatan saat kita berserah. Kisah yang kedua, saya mau sampaikan kepada saudara apa yang terjadi ketika Abraham sepenuhnya berserah kepada Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang ke-22, waktu Tuhan meminta kepadanya yang paling dia suka, yaitu anaknya sendiri, yang paling dia anggap berharga, yaitu Ishak, anak perjanjian. Lalu dia serahkan kepada Tuhan di Bukit Moria. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan berkata begini kepada Abraham. Ayat 16, Kejadian 22, katanya aku bersumpah demi diriku sendiri, maksudnya demi diri Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan, 1, memberkati engkau berlimpah-limpah, 2, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit. Ketika Abraham berserah kepada Tuhan, maka yang Tuhan kerjakan kepadanya, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah lewat kekuatan Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan menjawab doanya. Dikatakan di dalam bacaan kita tadi, aku memberikan kepadamu keturunan seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit. Itu adalah gambaran daripada pokok doa dari Abraham. Kekasih Tuhan, saat kita berserah kepada Tuhan, yang pertama, yang bekerja atas diri kita adalah kekuatan Allah, bukan lagi kekuatan kita sendiri. Yang kedua, Allah memberkati kita karena Dia yang melakukan semuanya, bukan lagi manusia kita. Dan yang ketiga, ketika kita berserah kepadanya, Dia menjawab doa-doa kita.
Orang berserah bukan orang yang lemah, tapi orang yang berserah, orang yang paling kuat. Orang yang berserah bukan orang yang sudah tidak punya harapan, tapi orang yang berserah adalah orang yang paling menyalakan harapan dan dia menerima berkat daripada Tuhan. Orang yang berserah adalah orang yang doanya dijawab Tuhan, karena dia mampu memberikan semuanya ke tangan Tuhan. Tuhan memberkati saudara.